Pada kesempatan ini kita akan menjawab pertanyaan berkaitan dengan suro dan pernikahan. Ada yang menanyakan mengapa di bulan suro itu orang Jawa cenderung menunda perkawinan atau menunda pernikahan. Baik, di dalam bulan suro itu ada yang berpendapat bahwa pernikahan dengan suro atau muharram itu tidak ada kaitannya. Itu pendapat yang benar. Suro itu ada kaitannya dengan pernikahan. Itu juga pendapat yang benar. Ini hanya soal mengaitkan saja. Mari kita lihat supaya mendapatkan gambaran yang utuh terkait persoalan ini. Kalau kita melihat dari sisi fikih munakahat, fikih pernikahan, pernikahan itu dilarang ketika terjadi sesuatu, atau nikah itu dilarang dengan orang-orang tertentu. Misalnya menikah dengan orang yang senasab, ada garis keturunan nasab, atau menikah dengan orang yang karena sebab pernikahan, misalnya mertua kita tidak bisa kita nikahi, atau menikah dilarang karena persusuan, atau menikah dilarang karena mengumpulkan dua saudara untuk dinikahi dalam satu waktu. Nikah itu juga dilarang bukan karena orangnya, tapi karena bentuk nikahnya yang dilarang. Misalnya nikah sihor, nikah tanpa mahar, atau nikah mut'ah, nikah kontrak, itu juga dilarang. Menikahi orang yang sudah dipinang orang lain, atau nikah muhalil, untuk menghalalkan pernikahan dengan mantan istri yang sudah talak 3 kali. Kalau kita mengaji dari fikih munakahat, itulah orang-orang atau nikah yang dilarang. Jadi tidak ada kaitannya dengan muharram atau bulan suro itu tadi. Kembali kepada pertanyaan tadi, kenapa orang cenderung menunda pernikahan di bulan muharram? Mari kita fahami supaya menjadikan persoalan ini bisa kita mengerti kenapa sebabnya. Yang pertama, sejauh yang saya pahami dan saya kaji dari guru-guru saya, bahwa kenapa orang tidak menikah di bulan Muharram, itu yang pertama. Yang harus kita pahami bahwa bulan Muharram itu bulan di mana Nabi Adam dipertemukan dengan Siti Hawa setelah dipisahkan oleh Allah di Jabal Rahmah pada tanggal 10 Asyura atau Asyura tanggal 10 Muharram. Nah, mestinya menikah di bulan Syuro itu kan baik, tabarukan, mengalami berkah dari peristiwanya Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa. Tetapi pernikahan itu cenderung dilarang di bulan Muharram di masyarakat kita. Para ulama terdahulu, para sesepuh terdahulu, bahwa melihat bulan Muharram itu adalah bulan ibadah. Tidak ada kaitannya apa-apa. Bahwa bulan Muharram itu bulan ibadah. Nanti nikah di bulan Muharram terus nggak punya anak dan lain-lain, tidak. Justru para ulama itu melihat bahwa bulan Muharram itu, bulan Syuro itu bulan ibadah. Ada hadis mengatakan, afdhalus syiyami ba'da Ramadan shaumu syahrul Muharram. Yaitu puasa yang paling baik setelah Ramadan itu puasa di bulan Muharram. Para orang-orang memanfaatkan Muharram yang mulia ini dengan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10, puncaknya di Asyura itu. Ada juga yang melanjutkan tanggal 13, 14, 15, Yaumul Bid, hari putih. Nah, kalau tetangga-tetangga itu puasa, ada yang menyelenggarakan pernikahan. Nah, kalau kita mengundang mereka, itu kan yang kasihan orang yang puasa, atau kasihan yang mengundang, nanti makanannya tidak dimakan. Kalau makanannya tidak dimakan, kita sakit hati. Kenapa orang-orang yang saya undang kok nggak ada yang mau makan? Salahku itu apa? Nah, itu. Jadi kasihan yang puasa, mau dimakan itu puasa, mau dibatalkan kok gimana? Nah, oleh karena itulah
para pendahulu kita, kiai kita, ulama kita terdahulu, ya lebih baik puasa dilanjutkan di dalam bulan Muharram dan menikah ditunda dulu di bulan yang lain. Ini alasan yang pertama yang bisa kita pahami ya. Bukan karena apa-apa, tapi karena Muharram itu bulan ibadah. Yang kedua, sejauh yang saya pahami, bulan Muharram itu adalah bulan yang sangat mulia. Dan kita memuliakan Nabi, kita mencintai Nabi, kita mencintai keluarga Nabi, sebagaimana sholawat kita mendoakan Nabi dan wa'ala ali Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Pada bulan Syuro atau bulan Muharram itu ada peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang menyedihkan di mana cucu Nabi, cucu yang sangat dia cintai, yang sangat-sangat beliau cintai, Husain bin Ali, itu dibunuh dengan keji, dibunuh dengan sangat sadis. Kepalanya dipotong, terus kemudian dibuat tendang-tendangan oleh lawan politiknya demi kekuasaan. Jadi 10 Muharram ini adalah hari pilu, bulan pilu bagi keluarganya Nabi. Dan peristiwa itu dikenang, diperingati sebagai bulan yang pilu. Para habaib, para keturunan Nabi merasakan kepiluan itu, kesedihan itu. Sudah semestinya kita yang mencintai Nabi merasakan kepiluan yang sama. Takzim kita, penghormatan kita pada keluarga Nabi ikut merasakan kepiluan itu. Karena pernikahan itu kan sifatnya kebahagiaan, sifatnya pesta. Nggak elok lah, nggak pas lah, nggak pantas lah di bulan dimana keluarganya Nabi bersedih, keluarganya Nabi pilu, kita melangsungkan kebahagiaan itu. Penghormatan kita kepada keluarganya, menunda kebahagiaan itu, ikut merasakan kepiluan dan kesedihan itu. Maka para ulama kita cukup bijak di dalam nasihati kita. Ya, ini bulan pilu keluarganya Nabi. Kita berharap syafaat dari Nabi, kita tunjukkan kepiluan kita, kesedihan kita di bulan di mana cucunya Nabi terbunuh. Begitu juga kita ini mendapatkan keislaman melalui Wali Songo yang menyebarkan Islam di Indonesia ini, dan beliau-beliau itu adalah habaib, keturunan para Nabi. Ya, maka selayaknya, sepantasnya, secara etika, secara adab, kita menunda kebahagiaan kita dengan menghormati, mentakdimi, takdim kita, hormat kita kepada para keluarga Nabi yang sedang pilu di bulan Syuro ini. Nikah silakan menikah, tidak ada yang melarang kapanpun, tapi etikanya, adabnya, hendaknya tidak di bulan yang pilu bagi keluarganya Nabi ini. Oleh karena itu jamaah sekalian, ini tidak ada kaitannya dengan hukum. Sejauh yang saya baca, ini soal etika. Ini soal kepantasan supaya kecintaan kita kepada Nabi bisa kita wujudkan dengan sangat sempurna. Di bulan yang pilu ini kita merasakan kepiluan yang sama, kesedihan yang sama, mengenang sahabat atau cucu Nabi Muhammad SAW yang terbunuh, sehingga kebahagiaan kita tunda dulu untuk bulan selanjutnya atau sebelumnya. Semoga yang sederhana ini bisa menjawab kegelisahan jamaah sekalian terkait dengan menikah di bulan Syuro itu boleh atau tidak. Kalau secara fikih munakahat ya boleh-boleh saja, dan kalau mengikuti ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tetapi di sini soal etika, soal adab.